Perkenalkan, nama saya Siti Verlitasari, NIM 2019-11-01-00, kelas manajemen 5 pagi. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam koperasi dan UMKM. Kata pemimpin sendiri mengandung pengertian, mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan atau mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Menurut pendapat para ahli tentang kepemimpinan sendiri, yang pertama adalah menurut Wahjo Sumicho. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antara hubungan atau interaksi antar pemimpin, pengikut, dan situasi. Yang kedua, menurut Fiedler, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah menurut Ott, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antara pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Selanjutnya adalah kepemimpinan model terkini. Di sini saya akan menjelaskan 4 model kepemimpinan secara singkat. Yang pertama adalah karismatik. Karismatik sendiri merupakan kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan. Yang kedua adalah transaksional. Kepemimpinan ini cenderung mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Kemudian ada model kepemimpinan visioner, pemimpin yang mampu menciptakan dan menyatakan visi yang realistis. Dan yang terakhir adalah model transformasional, yaitu pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Tugas penting seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengambil keputusan dengan tepat antara lain, yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menentukan pedoman pemecahan masalah. Yang ketiga, mengidentifikasikan alternatif. Yang keempat, mengadakan penilaian terhadap baik buruknya alternatif. Yang kelima, menilai alternatif. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Gaya kepemimpinan dan tipe pemimpin juga patut kita ketahui. Yang pertama, saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Kali ini saya akan membahas 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya demokratis. Gaya kepemimpinan model ini melibatkan bawahan, delegasi wewenang, mendorong partisipasi. Selanjutnya adalah gaya laissez-faire. Gaya ini memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah gaya autokratis. Gaya ini cenderung mendiktekan metode kerja dan membatasi partisipasi. Selanjutnya adalah tipe pemimpin. Tipe-tipe pemimpin ada 4, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Yang pertama adalah sanguinis. Tipe pemimpin ini cenderung memperbanyak mendengarkan atau rileks. Catatlah hal-hal yang penting dan tentukan tujuan khusus. Periksa detail dan tetap tenang, belajarlah untuk berkonsentrasi. Kemudian melankolis. Tipe ini lebih banyak bicara dan senyum, tunjukkan penghargaan dan minat pribadi, rileks, kemudian bagikan informasi dan terbuka pada orang lain. Yang ketiga, tipe koleris. Pemimpin tipe ini lebih menahan diri untuk tidak mendominasi, tunjukkan kesabaran, dan lebih rileks. Dan yang terakhir adalah plekmatis. Tipe ini lebih banyak omong, kurangi mendengarkan, hendaklah tegas dan mengontrol, dan ambil beberapa risiko. Dan yang terakhir yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah perilaku mendukung yang berkorelasi dengan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, memperhatikan kepercayaan dan rasa percaya. Kemudian, bertindak ramah dan perhatian.
berusaha memahami permasalahan bawahan, membantu mengembangkan bawahan, dan memajukan karir mereka, dan selalu memberi informasi kepada bawahan, mampu membaca pergerakan dari masa lalu dan masa kini untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang paling penting adalah bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjaannya dengan menggunakan kekuasaan. Dan pemimpin yang profesional harus memahami akan tugas dan kewajibannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.